Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir. Di video kali ini saya akan membagikan resep bikang mawar yang berserat dan anti gagal. Selain rasanya yang enak, warnanya juga sangat cantik. Nah, ini teman-teman bisa lihat seratnya itu nampak jelas banget ya. Dan seratnya ini bagus banget dan tidak gosong juga. Nah, untuk tahu cara pembuatannya, teman-teman saksikan terus sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Terima kasih. Ini dia bahan-bahannya, silahkan dicatat ya. Langkah pertamanya saya akan masak santan. Di sini santannya lebih dari 900 ml ya. Nanti setelah dingin ini baru akan kita ukur kembali. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan dan ini dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya tidak pecah santan. Ini dimasak sampai santannya mendidih. Nah, setelah mendidih langsung saja matikan api kompornya dan santan ini akan saya biarkan dingin. Setelah dingin nanti kita akan ukur kembali santannya sebanyak 900 ml ya. Sekarang kita masuk ke langkah pembuatannya. Pertama tuangkan tepung terigu, kemudian tepung beras, gula pasir, tepung maizena, garam dan vanili bubuk. Kemudian ini diaduk rata. Setelah tercampur rata, saya akan masukkan santan yang sudah dingin tadi. Ini dimasukkan secara bertahap ya. Kemudian ini diaduk. Tambahkan santan, kemudian aduk kembali sampai semua adonan tercampur rata dan adonan menjadi licin seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian habiskan sisa santannya dan aduk rata. Nah, untuk memastikan supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil, ini akan saya saring. Nah, kira-kira teksturnya atau tingkat kekentalannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini saya akan istirahatkan dulu selama 30 menit. Ini akan saya tutup. Setelah 30 menit ini sudah bisa kita gunakan. Kita akan buka tutupnya. Dan ini akan saya bagi ke dalam 3 wadah. Atau teman-teman bisa sesuaikan selera ya untuk berapa warna yang diinginkan. Nah, ini sudah 3 wadah. Kemudian yang pertama saya akan tambahkan pewarna makanan yang warna merah. Untuk warnanya ini teman-teman sesuaikan juga dengan selera ya, tingkat kecerahan warnanya. Jika dirasa kurang boleh ditambah lagi. Nah, yang kedua saya akan tambahkan pewarna makanan dengan warna hijau. Sementara yang satunya saya akan biarkan berwarna putih saja. Nah, sudah selesai, sekarang kita masuk ke cara memasaknya. Langkah pertamanya kita akan panaskan cetakan selama kurang lebih 10 menit sampai cetakannya benar-benar panas. Di bagian bawahnya saya juga gunakan besi sebagai alas
supaya lebih memudahkan ketika akan menggeser cetakan jika ada bagian tertentu yang kurang matang. Nah, untuk mengetahui cetakannya sudah siap atau belum, atau sudah panas atau belum, kita bisa percikkan air seperti ini. Jika airnya menjadi bulir-bulir seperti ini tandanya cetakannya sudah cukup panas dan siap untuk digunakan ya. Langsung saja saya akan tuang adonannya. Pertama yang saya tuang yaitu warna pink. Nah, kira-kira bunyinya seperti itu ya teman-teman jika cetakannya sudah cukup panas. Nah, di tahap ini kita harus benar-benar perhatikan tingkat panas dari cetakannya ini, karena yang menentukan berhasil atau tidaknya kue bikang ini yaitu tergantung pada panasnya cetakan. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai semua pinggirannya itu terlihat agak bening atau agak matang. Baru kemudian kita timpa dengan warna lainnya. Di sini saya gunakan warna putih untuk lapisan keduanya. Ini saya tuang 1 sendok sayur saja, sama seperti sebelumnya. Nah, sama seperti sebelumnya, jika pinggirannya sudah agak matang, kemudian baru kita timpa dengan warna selanjutnya. Di sini saya timpa untuk lapisan ketiganya dengan warna hijau. Nah, ini saya gunakan 1,5 sendok. Nah, di sini saya mengisinya tidak sampai penuh ya teman-teman, supaya nantinya ketika adonannya matang tidak naik dan tidak melebar kemana-mana. Setelah adonan selesai dituang, kemudian ini apinya kita pindahkan ke api kecil dan kita tunggu sampai matang. Ini videonya saya percepat. Nah, untuk api kompor saya sendiri ini teman-teman, apinya kurang merata, makanya di bawahnya saya alasi dengan besi supaya lebih mudah menggeser seperti ini. Karena cetakan bikang ini dasarnya itu atau bagian bawahnya itu tidak rata ya teman-teman, jadi sedikit agak sulit untuk diletakkan di atas kompor jika tidak menggunakan alas. Nah, ini sudah hampir matang. Ini kita pindah-pindahkan saja supaya semua bagiannya matang dengan sempurna. Nah teman-teman, kue bikangnya sudah hampir matang. Sekarang kita siapkan wadah dengan diisi lap dan air secukupnya. Nah, fungsinya nanti cetakan itu akan kita pindahkan ke sini. Nah, ini kue bikangnya sudah matang. Ini akan langsung saya angkat saja. Kemudian cetakan ini akan saya tempatkan di atas wadah yang sudah berisi air dan lap tadi. Nah, teman-teman bisa dengar suaranya bahwa cetakannya ini benar-benar panas ya. Nah, tujuan dari cara ini adalah supaya cetakannya itu lebih cepat dingin dan mempermudah kita ketika akan mengeluarkan kue bikangnya. Nah, setelah beberapa saat kemudian ini akan saya tutup supaya kuenya tidak kering. Nah, setelah suhunya agak turun, kemudian ini sudah bisa kita keluarkan. Nah, ini tutupnya akan saya buka. Kemudian ini kita keluarkan dengan sendok khusus. Nah, untuk sendok ini sudah 1 paket sama cetakannya ya teman-teman. Nah, cara mengeluarkannya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini hasilnya bagus dan tidak gosong juga. Kemudian ini kita keluarkan. Oh ya teman-teman, cetakan ini saya belinya di Shopee. Harganya tidak terlalu mahal, kualitasnya bagus dan bahannya tebal. Jika teman-teman mau membeli, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya sudah selesai. Langkah selanjutnya, siapkan gelas. Kemudian ambil 1 bikang mawarnya dan simpan di atas gelas seperti ini. Ambil tutup botol dan tekan di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita gunting bagian pinggirnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan tekan ke bawah. Nah, ini kita lakukan saat kondisi kuenya masih agak panas ya teman-teman, atau hangat. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya cantik banget ya. Warnanya juga cantik, seratnya juga bagus banget.
Kemudian ini kita ulangi sampai semuanya selesai. Ini kita tempatkan tutup botol di tengah, kemudian pinggirannya kita gunting. Kemudian tekan ke bawah seperti ini. Dan hasilnya mekar sempurna ya teman-teman. Nah teman-teman, selain dengan menggunakan gunting, kita juga bisa menggunakan langsung dengan tangan, kita tekan ke bawah seperti ini ya. Nah hasilnya sama-sama cantik seperti ini. Nah ini teman-teman, kue bikang mawarnya sudah jadi ya. Ini siap untuk disajikan. Teman-teman bisa lihat bikang mawarnya ini mekar dengan sempurna, seratnya juga bagus, dan motifnya juga cantik banget. Nah ini teksturnya agak kenyal ya teman-teman. Nah ini teman-teman, cantik banget kan, dan tidak gosong juga. Nah buat teman-teman silahkan dicoba resepnya di rumah ya. Jangan lupa perhatikan juga tips-tips yang saya berikan supaya nanti kue bikang buatan teman-teman berhasil dengan sempurna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan video saya, tekan like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Nantikan selalu video terbaru dari saya. Terima kasih.